Penjodohan di tahun politik terus bergulir dan terus menjadi perbincangan. Jika sebelumnya berdasarkan survei dari beberapa lembaga survei mengatakan Anies mendapatkan peluang kemenangan jika disandingkan dengan Sandi, kini muncul wacana duet Prabowo-Ganjar. Wacana ini dimunculkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo. Hasim menyebutkan partainya terbuka jika harus menggait Ganjar mendampingi Prabowo. Sinyal duet itu semakin kuat ketika keduanya terlihat mendampingi Presiden Jokowi dalam acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Ditambah Jokowi kerap memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo dan Ganjar untuk maju pada Pilpres 2024. Dan apakah duet ini benar akan terjadi? Kalau bicara mengenai sejarah hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sebagai pengambil keputusan dari dua partai tempat dua sosok ini bernaung, mereka punya sejarah yang sangat baik, pernah berpasangan, walaupun sempat diterpa isu perjanjian batu tulis, sekarang juga satu kubu kembali, bahkan bergabungnya Pak Prabowo ke pemerintahan Jokowi pun kalau kita ingat didahului oleh pertemuan di Teguh Umar. Saat itu sebagai persahabatan politik yang kemudian diikuti oleh bergabungnya Pak Prabowo ke kubu Jokowi, sehingga halangannya menurut saya kecil kalau bicara mengenai sejarah politik dan positioning politik saat ini yang berada dalam barisan pemerintahan. Dan kedua, apakah pasangan ini menjual? Sangat menjual, karena dua sosok ini kan selalu ada di tiga besar minimal. Kalau kita lihat di beberapa lembaga survei bahkan ada di peringkat 1 dan 2 saat ini ya. Di sisi lain yang menarik adalah nilai jualnya juga lebih besar dari Ganjar dan Prabowo dibandingkan misalnya Prabowo Anies bergabung, karena segmen dari pemilih Ganjar dan Prabowo ini berbeda. Ganjar ini mayoritas pemilih Jokowi, Pak Prabowo walaupun sekarang adalah loyalis Jokowi, tapi kecenderungan pemilihnya itu masih lebih banyak dari investasi elektoralnya 2 kali pemilu yang cenderung tidak memilih Jokowi. Wacana mengusung duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden 2024 menuai silang pendapat di antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko, menyebutkan partainya akan menjalankan rencana sesuai dengan amanat keputusan Rapimnas Gerindra, yakni Prabowo harus menjadi calon presiden. Sementara di PDIP, Ganjar Pranowo juga belum pasti mendapatkan dukungan. Dia masih harus bersaing dengan Ketua DPR, Puan Maharani, yang merupakan putri dari Megawati. Selain itu, PDIP juga berkeinginan sama dengan Gerindra, yakni menjadikan kadernya sebagai capres, bukan cawapres. Dan kita lihat dalam beberapa hari terakhir sudah jadi perdebatan antara apa yang diucapkan oleh Hasim atau diucapkan oleh Mas Hasto misalnya. Dan keduanya pasti punya ego untuk menjadi sosok nomor 1. Tapi kalau ditanya dengan kondisi kekinian, bargaining dari Mas Ganjar lebih besar karena elektabilitasnya lebih tinggi. Dan kedua, kalau betul PDI Perjuangan yang mengusung, PDI Perjuangan punya kursi lebih banyak dibandingkan dengan Gerindra, dan biasanya yang kursinya lebih banyak itu akan mendapatkan jatah kursi lebih tinggi. Hal menarik datang dari kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Jokowi Mania atau Joman. Mereka memilih membelokkan dukungan ke Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya kelompok ini sempat mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo alias GP Mania. Beberapa alasan dukungan mereka yaitu Prabowo Subianto dianggap memiliki modal sosial yang cukup untuk menjadi calon presiden. Prabowo juga dinilai sebagai pemimpin yang bernyali, memiliki gagasan, berintegritas, punya jiwa kepemimpinan, termasuk loyal dan total dalam bekerja di pemerintahan Presiden Jokowi. Ia juga punya kemampuan diplomasi internasional serta mampu melanjutkan pembangunan yang telah dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Saya pikir Pak Prabowo kan juga akan lebih berhati-hati ya memperhitungkan kekalahan yang sudah pernah 3 kali terjadi. Sekali menjadi cawapres, dua kali menjadi seorang capres. Dan yang sering kali disebutkan namanya untuk bisa menjadi cawapres yang kuat itu kan adalah sosok yang berasal dari NU, yang kemudian bisa melengkapi kekuatan Pak Prabowo berkaca dari 2019. Kekalahan terbesar dari Pak Prabowo yang tidak terduga kan terjadi di Jawa Timur ya. Jadi
situ kan muncul nama Caimin atau Khofifah. Memang dua tokoh NU inilah yang menurut saya memang paling berpeluang untuk bisa menjadi variabel komplementer dari Pak Prabowo. Sampai sejauh ini, kemungkinan pasangan capres-cawapres terkuat versi kalian siapa sih? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.